Halo semuanya, Assalamualaikum. Pagi ini aku akan membuat kue nastar. Bagi kalian yang tidak mau beli, bisa banget bikin sendiri di rumah. Caranya mudah banget, tinggal ngikutin resep saya ini dan langsung dipraktekin di rumah. Dan untuk nastarnya glowing banget, seperti yang ada di video ini. Aku cobain langsung lumer di mulut dan ini tuh bener-bener chewy banget dalamnya. Dan ini aku coba remukin pakai tangan. Ini nggak pakai tenaga, udah lumer banget ya teman-teman. Untuk isiannya juga full selai nanas. Yuk kita langsung cus aja cara bikinnya. Siapkan wadah, masukkan butter. Aku pakai butter Hellmann's ya teman-teman. Kemudian masukkan Blue Band Cookies. Blue Band ini andalan aku banget ya teman-teman. Lanjut masukkan gula halus. Aku pakai gula halus 60 gram. Di mixer dengan kecepatan rendah, jangan terlalu lama, hanya untuk kecampur rata aja. Aku mixer kurang lebih itu 1 menit. Oh iya teman-teman, tadi aku masukkan butter kurang lebih 250 gram ya teman-teman. Nanti aku masukkan ke deskripsi untuk bahan-bahannya. Nah ini tuh cukup, kurang lebih warnanya tuh pucat seperti ini. Kemudian aku masukkan garam sajuput aja, tidak perlu banyak-banyak. Lalu masukkan 4 butir kuning telur. Aku pakai kuning telur yang biasa ya teman-teman. Lanjut di mixer kembali sampai kecampur rata, jangan terlalu lama. Oh iya, kalau kalian jika untuk dijual juga bisa banget ya teman-teman. Ini tuh rekomen banget, untuk bahan-bahannya juga nggak terlalu mahal. Dan untuk harga jualnya bisa menyesuaikan di daerah kalian masing-masing ya. Karena di setiap daerah ataupun kota itu pasti akan beda harganya. Ini tuh resep andalan aku banget saat aku jualan nastar. Dan kata temen aku, ini tuh katanya emang bener-bener enak, ngeprul, dan pas banget isian dan kulitnya. Dan ini adonnya sudah cukup, kurang lebih itu seperti ini. Lanjut aku mau masukkan keju pro cheese. Kalau kalian mau pakai pro cheese yang bisa diparut juga bisa banget ya teman-teman. Itu malah bikin crunchy nastarnya. Ini mau aku lanjut mix lagi sebentar aja, cukup sampai kecampur rata. Dan ini udah cukup. Oh my god. Kemudian masukkan vanila cair secukupnya aja, tidak perlu banyak-banyak. Masukkan susu bubuk 2 saset, aku pakai susu Denkau yang warnanya putih. Lalu masukkan tepung maizena, aku pakai kurang lebih itu 50 gram. Kemudian aku mixer sampai kecampur rata. Nah ini udah cukup, mau aku matikan mixernya. Lanjut mau aku jadikan satu, aku rapikan kembali pakai spatula. Nah untuk step yang terakhir aku masukkan tepung terigu. Aku pakai tepung terigu kunci biru. Dan ini yang paling spesial di nastar ini tuh tepungnya aku kukus dulu ya teman-teman. Untuk cara kukusnya gampang banget, nanti aku kasih videonya sendiri. Kalian tinggal cek nanti di video aku yang lainnya. Oh iya, kenapa harus dikukus? Karena dikukus itu bikin nastarnya itu bikin chewy, lembut, lumer. Pokoknya rasanya itu lebih enak daripada tidak dikukus ya teman-teman. Kalian harus nyobain resep ini. Karena jika kalian sudah ngerasain resep ini, pasti kalian tuh bakal ketagihan dan bikin lagi dan lagi. Ini aku aduk menggunakan spatula, jangan diplanet-planet ya teman-teman, cukup digeser-geser kayak gini aja. Ini step by step aku masukkan dikit-dikit karena udah susah untuk ngaduknya. Aku menggunakan tangan ya teman-teman. Ini tangan aku udah aku cuci bersih dan pastinya juga udah higienis. Kalian kalau mau pakai sarung tangan juga bisa ya teman-teman. Ini kita ulenin sampai tepungnya itu tidak menempel di wadahnya, tapi diuleninnya cukup digeser-geser seperti yang ada di video. Aduknya itu jangan keras-keras ya teman-teman, karena adonannya nanti bakal keras juga. Cukup kita geser-geser seperti ini aja sampai adonannya tidak menempel. Nah ini sudah cukup, kurang lebih adonannya tuh seperti ini. Saat dipegang itu lembut dan masih lunak, masih bisa dipulung ya teman-teman. Dan ini coba aku buletin.
Ini aku masukkan jari dan adonannya itu tidak menempel di jari ya teman-teman. Ini tuh kurang lebih tuh hasilnya seperti ini adonannya. Kalau ada yang masih menempel di jari, itu artinya masih lembek, masih butuh tepungnya, tinggal ditambahin aja. Lanjut aku mau pulung-pulung, mau aku takarin satu persatu agar takarannya tuh sama semua, bulatnya sama semua. Aku pakai sendok yang ukurannya tuh 5 mili ya teman-teman. Ini aku pulung-pulung sampai selesai. Oh iya, untuk tips kalian agar dipulung-pulungnya tidak berminyak di tangan, bisa dimasukin ke kulkas sebentar, kurang lebih itu 30 menit ya teman-teman. Karena aku mau ingin langsung buat, makanya aku tidak dimasukin ke kulkas. Sebenarnya untuk ukuran nastar mau 5 mili apa 7 mili itu terserah kalian. Kalau aku pakainya tuh kulitnya 5 mili, isiannya kurang lebih 3 gram untuk selainya. Nah, untuk selainya udah aku bulet-buletin kurang lebih tuh seperti ini ya teman-teman. Dan untuk yang kulitnya juga udah, ini tinggal aku pulung-pulung seperti ini sebelum diisi selainya. Dipulung-pulung sampai warnanya tuh putih pucat, baru masukkan selainya. Karena ini untuk menentukan hasilnya nanti lumer enggaknya ya teman-teman. Dan untuk membentuknya juga makin mudah. Nah, hasilnya kurang lebih bulatnya seperti ini ya teman-teman. Jangan sampai ada yang retak, karena nanti kalau ada yang retak hasil ovennya juga pasti itu retak. Nah, ini aku kasih contoh lagi, aku bulet-buletin sampai warnanya itu pucat kayak gini, seperti ini. Baru aku masukin selainya, lalu aku bulet-buletin jadi lebih gampang ya teman-teman. Kalau tidak dipulung-pulung dulu, biasanya nanti itu bakal retak, hasil jadinya nggak semulus seperti ini. Jadi tips ini tuh penting banget ya teman-teman, wajib banget dicatat. Dan untuk resep selai nanasnya udah aku masukkan ke YouTube aku juga. Kalian tinggal tonton, caranya gampang banget agar selainya itu tidak menghitam, pengen warnanya tuh gold, bisa banget ya, tinggal cek aja ya teman-teman. Nah, ini udah jadi satu loyang. Lanjut mau aku olesin pakai kuning telur. Ini aku pakai telur kampung, kuningnya aja. Tapi kalau kalian lebih bagus sih sebenarnya pakai telur omega ya teman-teman. Karena telur omega itu warnanya benar-benar tidak kasih pewarna, udah orange banget. Untuk satu loyangnya aku memakai 3 butir kuning telur ya teman-teman. Dan ini lanjut mau aku saring dulu karena biar halus. Lanjut mau aku tambahkan minyak sedikit aja. Dan tambahkan pewarna-warna kuning, ini sedikit aja, tidak perlu banyak-banyak, warnanya juga udah orange. Kemudian diaduk kembali agar semuanya tuh merata. Lalu tinggal diolesin aja sebelum dipanggang. Jadi aku bikin nastar tuh sekali panggang ya teman-teman. Kalau yang lain kan biasanya sampai 2 kali, aku cukup 1 kali aja. Dan teksturnya itu nanti juga bakal lebih lembut daripada dipanggang 2 kali ya teman-teman. Dan untuk ngolesin pakai kuning telurnya itu 2 kali. Pertama didiamin sampai kering, baru nanti diolesin kembali. Nah, ini untuk olesan yang kedua. Yang pertama udah kering, lalu aku oles lagi yang kedua kalinya. Kalian kalau mau kuning banget bisa banget, juga bisa 3 kali. Sebenarnya lebih dari 2 kali juga nggak apa-apa, malah lebih bagus. Dan ini udah aku oles semuanya. Lanjut mau aku oven. Untuk teman-teman yang tidak punya oven, bisa pakai oven tangkring ya teman-teman. Jadi tinggal atasnya tuh dibuka semua kalau pakai oven tangkring. Nah, ini sebelumnya juga udah aku panasin 15 menit. Aku pakai suhu atas bawah kurang lebih itu 30 menit dan pakai suhu 120 derajat Celcius. Dan maaf guys, ini tuh nastarnya udah mateng. Saat packing aku nggak ke video.
Ini hasilnya tuh warnanya kuning, tapi kalau kalian pengen warnanya orange bisa ditambahin lagi kuning pewarnanya ya teman-teman. Kalau aku sukanya yang warna seperti ini, warnanya benar-benar kuning. Ini aku cobain lumer banget di mulut. Kalian bisa pakai resep ini, caranya gampang dan bahannya juga mudah dicari. Dan terima kasih banyak kalian yang sudah nonton video aku. Semoga bermanfaat video ini, dan semoga kalian yang mau request semoga berhasil ya. Bye bye, terima kasih.